Shalom, salam satu iman. Tema renungan kita pada hari ini, rasa tentram yang palsu. Nasnya terambil dari kitab Amos pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama. Celaka orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang yang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam dunia ini ada begitu banyak kepalsuan. Banyak yang palsu, artinya banyak yang tidak asli atau yang tidak murni. Mulai dari misalnya rambut palsu ada juga gigi palsu, ya kan? Ya, jadi banyak yang palsu. Cinta juga ada cinta palsu. Kasih ada juga kasih palsu. Dan banyak hal lagi yang palsu. Artinya itu bukan yang asli atau bukan yang murni. Ya, dari sekian banyak kepalsuan, saudara-saudara yang kekasih, kita harus menyadari bahwa apapun yang palsu itu seringkali merugikan kita. Kita bisa rugi. Atau mungkin bisa mendatangkan sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Karena tidak ada orang yang ingin yang palsu. Ternyata bahwa yang palsu itu, kalau dikaitkan dengan kehidupan rohani, dalam kitab Amos, ini dikatakan ada rasa tentram yang palsu. Jadi rasa tentram yang palsu ini diungkapkan oleh Nabi Amos untuk kehidupan orang Israel. Kehidupan orang Israel pada waktu itu memang mereka berada dalam situasi yang meningkat. Kehidupan mereka meningkat. Kehidupan mereka itu aman-aman saja. Mereka melimpah dengan segala berkat. Tetapi dalam kelimpahan yang mereka alami itu, ya sesungguhnya ada pertobatan yang harus mereka lakukan tetapi mereka tidak buat. Mereka hidup menindas orang miskin. Mereka hidup memutarbalikan kebenaran. Mereka hidup tidak melakukan keadilan. Sehingga sekalipun mereka selalu berpesta pora, sekalipun mereka selalu merayakan kehidupan yang penuh dengan sukacita, tetapi sesungguhnya itu hanyalah sebuah kepalsuan. Kenapa sampai dikatakan itu adalah kepalsuan? Karena kehidupan yang tidak disertai dengan pertobatan, apapun dan bagaimanapun yang mereka alami, sesungguhnya itu hanyalah sesuatu yang semu. Itu bukan hal yang akan bertahan, tetapi ada hal yang akan mereka alami sebagai konsekuensi akibat dari kehidupan yang mereka jalani, di mana mereka sendiri tidak melakukan yang benar di hadapan Allah. Karena itulah Nabi Amos datang untuk mengingatkan mereka agar kehidupan mereka selalu barengi dengan satu sikap pertobatan kepada Tuhan. Tetapi jikalau kita melihat tanggapan dari orang Israel, mereka justru mengusir Nabi Amos ini. Jadi karena mereka pada waktu itu ada dalam kejayaan, mereka kerajaan mereka itu belum terpecah, sehingga mereka begitu bangga. Mereka melihat diri mereka adalah orang-orang yang hebat. Tetapi sesungguhnya Allah sudah sangat marah kepada mereka, dan Allah akan melakukan suatu hal yang akan mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa apa yang mereka lakukan itu semata-mata adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara yang kekasih, dalam kehidupan kita pun sebagai manusia, seringkali kita juga seperti keadaan orang Israel. Merasa aman, nyaman dengan kehidupan kita, apalagi kehidupan semakin meningkat, apalagi ketika harta benda kita semakin bertambah. Itu tidak salah. Tetapi
yang dikritisi oleh Nabi Amos, yaitu suatu kehidupan yang tidak bertobat, suatu kehidupan yang selalu hidup di dalam kuasa dosa. Sehingga ia mengatakan bahwa ketentraman yang mereka alami pada waktu itu hanyalah sebuah kepalsuan. Karena itu, mari dalam kehidupan ini, dalam segala aktivitas kita, apapun yang kita alami hari ini, kita selalu harus barengi dengan pertobatan kita kepada Allah, yaitu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati, salam satu iman.